Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu, mohon izin langsung kepada Ketua Yayasan, Pak Rektor, dan semua jajaran pimpinan. Sekarang saya kaget ya, ternyata ini ada pimpinan semua. Dengan saya ini dosen yang mengajar di Pancasila dan sebagainya. Terus terang saya sendiri belum lama di Surabaya. Jadi saya bukan asli Surabaya, saya juga bukan alumni Ubaya. Jadi ketika saya masuk ke Ubaya itu saya harus menyesuaikan diri yang banyak. Jadi ketika saya sama juga ke Universitas Mitra Negara, saya juga tentunya ketika saya membayangkan saya jadi ketua departemen BKPK ya. Jujur saya pasti harus belajar konteksnya juga karena kita nggak bisa serta-merta mengaplikasikannya. Tapi saya nemu beberapa hal yang idenya hampir mirip dengan Ubaya untuk apa ya? Saya biar buat santai aja namanya departemen BKPK gitu. Baik. Itu kebetulan di Ubaya itu yang mengembangkan departemen mata kuliah hukum. Itu zaman dulu ketua, sekarang jadi ketua yayasan Pak Anton Triakno ya, Pak Sugeng yayasan. Nah, di selama sebelum saya jadi ketua departemen mata kuliah umum itu yang ketua departemen yang BKPK Ubaya itu biasanya dari fakultas hukum. Di sini ada fakultas hukum. Karena fakultas hukum itu menganggap Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi mata kuliah itu di fakultas hukum itu mata kuliah yang dasar dari semua undang-undangnya harus di sana. Makanya selama periode itu ketua departemennya selalu dari fakultas hukum. Saya nggak tahu, saya cuma sekali aja diundang review waktu itu lagi rame-rame pilpres. Pada rame pilpres, saya diundang suruh review calon presiden itu tapi di seminar bukan di universitas waktu itu di Pemprov. Nah ini yang menyelenggarakan ada ketua yayasan itu kebetulan orang Jogja yang sudah senior. Jadi ada beberapa orang partai di situ. Ini acaranya Pemprov kayaknya. Saya suruh review ini maksudnya apa? Saya bingung juga. Setelah ngomong, tiba-tiba saya di situ ditunjuk jadi ketua departemen mata kuliah hukum. Saya kaget juga. Loh, saya gimana ini? Wah ini kan di fakultas hukum itu dosennya senior semua. Celakanya yang junior nggak ada. Jadi kalau mereka pensiun, yang ganti departemen mata kuliah itu nggak ada. Nah tiba-tiba masuk situ, saya cuma membayangkan Pak Sugeng ini ketika ada value yang coba dipromosikan, value tentang kewirausahaan tadi. Ini hampir sama dengan Pak Anton. Pak Anton itu kalau memperkenalkan, saya yang mendirikan MKU ya. Jadi kalau saya bertanya, saya bukan ketua MKU, ketua MKU-nya Pak Anton, saya yang melanjutkan aja, kira-kira seperti itu. Jadi itu di level yayasan ya. Di universitas diterima belum tentu lah. Pak Denny yang rektor sekarang, ketika 4 tahun lalu terpilih jadi rektor, apa yang dilakukan? Langsung dia ketemu saya, Pak Heri, departemen MKU mau saya bubarkan, mau sosingkan ke universitas terbuka. Siap, saya manut aja. Jadi nggak tahu siapa yang mendirikan MKU. Ternyata Pak Goya dan Pak Salami yang waktu itu ditanya kan, sampai seperti itu ya ini nggak jadi. Malah sekarang MKU dibawa kemana-mana sama saya juga. Jadi intinya, kalau menurut Pak Sugeng Ubaya di sana itu departemen ini penting karena ini untuk mempromosikan value-nya Ubaya. Value-nya Ubaya itu apa? Kalau di Ubaya itu Pak Anton menekankan tentang multicultural. Tapi kalau saya ngomong sama dekan-dekan, nggak setuju semua. Multicultural bisa dijual sama anak muda itu dijual tentang multicultural apa? Kampus di sebelah, jadi
yang di Surabaya yang besar itu jauh Kapitra, yang mendarat kan bisa jumlah mahasiswanya nggak sampai 10.000 ya. Ya Ubaya itu mahasiswanya 10.000 ya, sekitar 10.000. Pak Rektor ini ngotot kita pengen masuk Liga 1 15.000. Ya pusing nanti ya kaumnya nanti. Karena semester 1 mahasiswanya kan semua fakultas ya, beberapa fakultas juga itu kita harus ngurusi semua mahasiswa sekitar mahasiswa baru ya sekitar 3.000-an lah, 3.000 4.000 itu untuk ngurus mahasiswa segitu gimana? Kalau komplain nilai itu ya kira-kira kayak anti beras gitu. Oke. Nah dari situ seperti saya cuma balik lagi tadi. Nah, ini waktunya apa? Menteri kurikulum dan kami itu di Ubaya sedang kebiasaan. Kalau nyusun kurikulum sekarang kita di sini pakai tanda dengan ini enggak OpenAI enggak? Kalau bikin kurikulum kan gampang pakai OpenAI. Rencana pembelajaran mata kuliah Pancasila langsung bikin dia sama. Kalau mahasiswa disuruh bikin paper 1 menit sudah jadi paper. Kemarin juga ada mahasiswa S3 kemudian kita sudah bikin tugas ya pakai kan dia salah satu aja ada aplikasi banyak ya. Itu bikin kan pertanyaannya kan nggak sekedar dokumen kayak gini ya, masalahnya kan ya sebenarnya itu ya. Pengalaman saya kalau di mata kuliah, kalau di kami isunya waktu jadi ketua departemen NKU itu isunya intoleransi ya. Jadi ketika saya masuk itu kebetulan waktu itu staf ahlinya di departemen NKU kan ketua PBSU ya. Ya saya ada sirak seperti itu ya. Jadi sekarang sudah ganti. Kemarin akhir tahun lalu kita undang 22 dari PP Muhammadiyah sama ketua PBSU-nya kita undang tandingan. Jadi kita nggak fokus ke satu aja, tapi kita juga semuanya kita multiculturnya kita. Kalau dulu karena Pak Anton itu ketua yayasan itu teman baiknya ketua PBSU yang utama ya. Kemudian dengan perkembangannya Ubaya juga dengan itu ya. Jadi sekarang kita nggak fokus ke satu kelompok, kita ke semua ya. Makanya di waktu saya jadi mata kuliah itu fokusnya ke mata kuliah agama. Justru saya kaget karena saya background saya ekonomi ya. Ekonomi tiba-tiba pada mata kuliah ini teman-teman di fakultas itu langsung protes. Ini gimana nih? Tiba-tiba ada orang ini pakai mata kuliah umum. Harusnya orang fakultas hukum, fakultas hukum itu sudah pada kompetensi semua. Gimana? Nah, tapi dia, tapi panjang ceritanya. Jadi ketika saya terpilih dari sisi pengetahuan saya nggak kuat juga. Saya kan ekonomi ya. Ekonomi itu matre, misalnya itu ya. Mali kita gitu ya. Kalau di sekolah program dan mali. Nah, kemudian di hukum harusnya seperti itu. Apa yang saya lakukan? Ya pasti saya kan ketemu dengan itu ya. Ini saya harus gimana kok. Nah, politiknya itu seperti itu ya. Dosen-dosennya dari fakultas hukum semua mata kuliah Pancasila. Kita ajar, saya belum minta saya hasilnya gimana. Kamu satu-satu. Karena kebetulan salah satu dosen seniornya Pancasila waktu itu Pak Martono itu sempat jadi ketua Golkar Jawa Timur kan, bisa dengan sepirang juga. Macam-macam semua saya jadi banyak mantan pejabat itu, politisi saya harus ada saksi. Saya nggak bisa satu-satu maunya mereka kan diinginkan, mereka itu pelan itu waktu lama itu. Jadi posisi saya bukan sebagai mungkin kalau zamannya Pak Anton dulu bisa jadi ketua departemen mata kuliah umum tidak dulunya
lagi transisi Bapak Ibu. Di transisi itu sekarang mulai banyak yang pensiun. Ya seperti tahun 65 sekarang ini gelombang berapa ini gelombang pensiun lagi besar-besaran juga. Dosen barunya juga belum siap. Jadi value-nya UGM pertanyaan kan multicultural. Jadi format ini kemudian apa namanya, jadi kurikulum ataupun mungkin SAP itu bisa aja dibuat. Oh standar prosedurnya seperti ini, siapa punya itu ngomongnya gampang. Tapi untuk mata kuliah umum, saya harus ngatur kadang-kadang dosennya aja lebih powerful daripada saya sebagai ketua departemen. Yang lain ini mantan dapat apa mantan KPU kira-kira seperti itu. Jadi ada mantan KPU itu ayo saya apa itu kalau pusat harusnya rapor saya kira-kira. Jangankan Bapak Wali Kota mau mencalonkan diri aja nggak saya dulu itu Bapak KPU. Nah, saya mau masuk ngajar ketemu Bapak suruh lapor gitu dulu. Ini apa urusannya sama KPU kira-kira gitu. Tentang dosennya, jadi dosennya banyak pejabatnya, jadi ya politiknya tinggi sekali kalau di kami ya. Nah di sini saya kira lebih kecil komunitasnya, jadi lebih enak sebenarnya. Itu dari sisi saya ya, karena dosennya saya harusnya mengundang dosennya seperti apa waktu itu. Kemudian tentang kurikulum, saya juga bingung waktu itu mata kuliah pas saya undang kita ada namanya dan departemen yang ngurusi kurikulum sendiri yang mengevaluasinya. Waktu itu ketuanya namanya Pak Ani Dito. Saya dari psikologi ya, psikologi pendidikan ya. Saya ketemu beliau, gimana kalau saya membuat mata kuliah ini kita ke ketua yayasan, kita mempromosikan multicultural, itu lagi ada gunjang janji tentang radikalisme. Nah, apa yang saya lakukan ya kalau saya nggak tahu kurikulum pendidikan Pancasila agama, akhirnya cuma memilih agama. Saya ada teman. Ada lagi namanya Pak Teguh di Fakultas Psikologi juga. Terus tentang agama kita nggak kuat. Ada teman kita udah dari Pak Mujid dari UGM waktu itu. Dia punya kurikulum banyak. Tapi masalahnya di UGM itu universitasnya terlalu besar. Ya saya besar di UGM. Jadi satu fakultas itu powerful banget. Jadi nggak mungkin ada mata kuliah umum yang bisa ngatur fakultas nggak mungkin di UGM. Orang waktu di UGM itu ada dikti itu mau akreditasi datang ke UGM, akuntansi itu harus gini dimarahi sama dosen. Tahu nggak SK itu yang tanda tangan siapa? Saya. Kamu tuh cuma menjalankan. Jadi kira-kira itu. Di sini itu saja. Kira-kira apa yang kamu jadi kira-kira seperti itu. Jadi gimana ya? Kalau di UGM ini UGM-nya juga banyak, sudah saya itu konsepnya UGM aja. Jadi konsepnya UGM antar fakultas itu berkolaborasikan. Gimana memungkinkan kolaborasi itu bukan hanya sekedar lintas agama, tapi lintas fakultas. Dia seperti itu, bikin apa? Oke, gini aja. Jadi mata kuliah umum itu nggak perlu yang canggih-canggih ya, nggak perlu yang ilmunya itu canggih sekali. Lebih banyak main di bukan kognisi, di afeksi ya, kira-kira seperti itu. Lebih butuh orang sabar daripada orang pintar. Ya meskipun yang merumuskan orang pintar-pintar ya, kebetulan Pak Mujid itu alumni dari dari Amerika, saya lupa namanya Chicago ya. Pak Mujid dari Chicago, dia belajar tentang interfaith di sana. Pak Nino itu dari Australia, kemudian Jerman. Nah sekarang Pak Nino malah jadi dirjen, ya gitu ya. Terus kemudian Pak Teguh itu juga tukang riset juga. Jadi dia ketika bikin ngurusi mata kuliah itu, habis itu dia bikin paper, tembus di satu. Saya bukan bidang itu terus kira-kira. Tugas saya cuma bagian tadi koordinator ketemu BKWK di sana, BKWK di sana, kira-kira itu. Pokoknya biasa oke, teman-teman fakultas hukum oke. Nah teman-teman yang merancang tapi ya tadi ada Pak Ino, ada Pak Teguh, ada sebagainya dari yang expertnya. Jadi posisi saya jadi politikus ya. Saya kan bukan orang Ubaya, saya bukan orang Ubaya, saya orang luar, kadang-kadang kan sensitif. Kalau tidak orang itu sensitif.
Jadi itu sedikit dari cerita saya. Jadi ketika nyusun SOP gini, wah nyusunnya persiapan kurikulum seperti itu simpel aja tahapnya jadi tahap awalnya itu simpel. Saya harus nyusun kurikulum, koordinasi ke dekan-dekan. Ya biasanya mereka tutup mata, kaprodi, karena mereka sudah pusing dengan indikatornya masing-masing. Ngapain ngurusin? Kalau pokoknya jadi aja kumpulkan ke kami kan, nggak perlu mereview kira-kira seperti itu. Nah, kemudian gimana sih melibatkan kaprodi sama dekan-dekan itu gimana? Ya sudah, kita bikin kelasnya kita bikin sore semua. Jam Ubaya itu kelas yang paling sore itu jam 15.40. Jadi misalnya hari Senin itu kira-kira ada 5 sampai 7 kelas beda-beda fakultas. Itu ada sesi yang memungkinkan mereka ketemu bareng. Jadi kalau kuliah membuka kuliah itu bareng karena pagi kelas jam favorit itu sudah diperseni sama pejabat-pejabat di fakultasnya masing-masing. Kalau di jam 9 itu jadwal yang paling favorit. Itu mata waktu itu Pancasila sama warga negara seperti kamu di Pancasila. Jadi dua itu. Bahasa Indonesia itu dimasukkan ke masing-masing fakultas. Karena bahasa Indonesia itu mereka menyebutnya apa ya? Academic writing. Saya kira kami di situ ya. Jadi SOP-nya seperti ini, kami merancang, menyusun kurikulum, ketemu pusat sekarang yang dipegang departemen ada pembelajaran ya, pusat pembelajaran itu sekarang ganti lagi namanya yang mereview kurikulum itu ada lagi departemennya Pak Nino tadi baru jadi di level 1 ini MKU nomor 1 itu MKU ya, kemudian di itu bisa prodi, WR, bisa juga yang kedua itu masuk ke ini ke prodinya, tapi nggak sesederhana itu karena prodinya nggak jalan juga. Jadi ini gimana masukannya nggak sempat prodinya lebih juga di benak prodi mereka itu benar-benar struggling, benar-benar berjuang untuk ini. Jadi beberapa kaprodi itu jual ke saya. Kaprodi itu seperti biji, Pak. Kenapa? Ngurusi dosen bingung dengan BKD ya. Jadi dosen-dosen itu kalau sudah pangkatnya tinggi stres. Saya nggak bisa memenuhi target BKD. Satu ini ya. Dua, dia harus ngurusi mahasiswa yang mau DU. Kalau kuliahnya sudah 8 semester atau sudah 10 semester, jadi kita itu gede Pak. Jadi kalau ngurusi MKU nggak sempet Pak. Terus belum Pak Rektor kami. Pak Rektor, ya namanya pimpinan itu kan orientasinya berubah-ubah ya. Kalau Pak tadi Pak Fuad atau Pak Rektor ya, budaya itu di Kedereka kuat ya. Ya, waktu itu ada Kedereka, dia ada Kedereka tuh langsung bikin, pokoknya dikumpulkan Pak Rektor, langsung bikin proposal. Nah sekarang kan orientasinya Pak Rektor itu 15.000 mahasiswa itu tadi, karena ternyata syaratnya 31 itu internasionalisasi. Universitasnya itu ada akreditasi unggul, prodinya harus unggul semua. Apa syaratnya unggul? Motornya 50%. Kira-kira gitu. Wah itu kan nyuruh-nyuruh orang sekolah itu bukan hal yang gampang. Jadi doanya orang-orang tuh semoga Pak Rektor kena kopi, semoga Pak Rektor biar kena nggak diluruh. Jadi prodi kan harus di depan dengan dosen-dosen toh. Pak Rektor tinggal di dalam 50% target ya. Ya masalah saya masih itu ya. Ya itu di prodi itu posisi seperti ini. Sebelum MKU dengan prodi, saya harus memahami psikologi masing-masing prodi bukan. Oh ini kebutuhannya cirinya seperti apa? Prodi itu masalahnya juga beda-beda ya. Ada yang jumlah mahasiswanya merosot drastis. Di kami itu yang merosot drastis itu prodinya itu hanya kimia. Dosennya itu 17, dokter semua sudah. Profesornya 3, kurang apa deh Pak? Tapi nyari mahasiswa susah. Yang paling gampang itu yang ini sosial kan, nyari mahasiswa ini manajemen itu kan wah itu berjibu. Tapi orang-orang manajemen nggak sempat sekolah, nggak sempat tulis paper aja. Terus kita itu jadi saperan ya kita itu nyari mahasiswa. Kita sendiri sekolah nggak sempat, kita sendiri tulis paper nggak sempat. Tapi orang-orang yang mahasiswa sedikit,
stabil sih, hukum mahasiswa kita di Fakultas Hukum itu stabil ya. Cuman kalau yang mau Pak Rektor mau memutus mahasiswa banyak itu yang paling permintaannya tinggi kan bisnis ya. Dan selain itu saya melihat mahasiswa saya, jadi saya jujur saya dari UGM, dia itu dosen saya itu ngajar, kalau ngajar itu saya nanya, saya ya dosennya pernah jadi pejabat ya. Saya dulu pernah punya dosen namanya Pak Budiono, itu jadi menteri waktu itu masih di Bank Indonesia. Ngajar itu hari Sabtu, dan itu kalau sempat ya, Sabtu siang, Sabtu sore gitu, pulang Jakarta dari bandara sampai ke kampus ngajar, kira-kira gitu. Itu pun berapa kali masuk asistennya sekarang jadi gubernur Pak Pei itu asisten, isinya contoh gitu. Kalau jadi pejabat mungkin contoh. Kalau saya belum, saya masih asisten contoh. Sekarang Pak Pei itu sudah jadi gubernur Pei, jadi dia kayak contoh kan. Kalau jadi pejabat itu jangan kayak saya ngomong di kampus gitu, jangan. Kalau sudah jadi pejabat, Pak Budiono kan orangnya cuma dan Pak Pei ya ngajar kayak lah. Suplai, cuman, kira-kira gitu. Semua dipendem, itu nggak meledos ya. Ya, dan mahasiswanya dilepas enggak. Dan UGM itu nggak seperti apa ya, ditarget pemerintah jumlah mahasiswanya banyak, nggak mau ngajar ya satu. Kenapa? Karena dosennya sibuk. Performa dosen itu bukan rektor, bukan jadi pejabat, jadi menteri kira-kira. Jadi mahasiswanya ya zaman saya loh ya, zaman sekarang ya tentunya ya. Zaman saya mahasiswanya belajar sendiri, jadinya bentuk sendiri. Ketika saya ubaya, saya kaget. Mahasiswa ubaya itu orang yang manja. Menurut saya loh ya, saya mohon maaf kalau saya salah. Manja itu apa ya istilahnya? Pengennya untuk membantu kayak gitu. Jadi dosen itu dia butuh dosen, bukan yang kita yang UPN ini. Gimana dibantu, oh ya nak, sayang, saya nggak ngalamin itu di UGM. Sayang ya. Bahkan saya lihat itu karakter universitas swasta yang bayarnya mahal. Yang paling mahal di Surabaya itu di Putra. SPP-nya setiap semester itu 50, per SKS 900, ya sekitar 50-an satu semester ya. Apa yang dilakukan? Dia jual internasionalisasi. Jadi dia ambil orang India itu jadi membayar anak-anak. Gimana? Diri sampai di level belajar dia semua sudah gitu aja. Gak perlu orang pemenang Nobel ya perlu. Silakan yang ketika kami harus go internasional, kolaborasi dengan internasional, bayar itu SPP-nya sekitar 19 sampai 20-an. Kita ketemu universitas yang di Singapura saja, negeri ya, US. Kita kalau kolaborasi mereka bayar SPP sekitar 90 juta. Kalau kolaborasi dengan Amerika, Chicago, Washington dan sebagainya, SPP-nya itu 1 miliar. Jadi ketemu itu kan kira-kira mahasiswa yang bisa bayar SPP 1 miliar sama yang bayarnya segitu kan, dia gede kan ya. Jadi uang sakunya dia sama dosennya aja kira-kira jauh ya. Saya pernah bikin proposal sama Australian National University, saya bikin proposal anggaran. Prof maaf, ini honornya 100 juta bulan. Aduh, jadi saya bilang gitu ya. Ya, saya biasanya per hari ya. Kira-kira gitu. Saya sengaja sebelah itu gitu ya, kira-kira gitu. Ya kira-kira itu ya. Beda dunia kan beda. Jadi kolaborasi itu juga apa ya? Memaksa saya harus melihat kota ini. Mungkin sama Wira Negara juga saya juga ada membangun karakter mahasiswa ini seperti apa. Jadi bahaya itu juga agak sederhana itu. Jadi setiap prodi punya kepentingan, karena misalnya prodi ekonomi itu dikayaknya itu orang keuangan, dia begitu mendewakan ilmu keuangan. Keuangan itu segala-galanya. Fakultas Hukum, kalau yang dulu tata negara, ya tata negara segala-galanya. Kira-kira juga ada dia ada misi mempromosikan mata kuliahnya. Jadi ketika saya membawa mata kuliah ini ke depan prodinya, ya dia sudah pusing, ngurusi UGD, ngurusi ilmunya kan pusing juga kan. Jadi dia butuh membuat dia bangga dengan ilmunya di timnya, dan dia UGD ngurusi mahasiswa dan dosennya nanti. Itu jadi tahap seperti ini SOP-nya, tahap-tahapnya menyerahkan draft kurikulum beserta itu tahapnya seperti itu, tapi kenyataannya agak sederhana.
kita bisa jadi departemen sendiri. Kenapa Wira Negara tadi bisa jadi departemen sendiri ataupun tergantung fakultas. Sekali lagi tergantung kebutuhan kita. Setiap universitas punya gaya sendiri, punya cara sendiri. Kemudian saya lihat juga revisi dokumen dan sebagainya. Nah, revisi dokumen kebetulan kalau kami revisi dokumen itu lebih banyak karena dapat hibah. Kalau nggak ada hibah, dokumen itu nggak berubah dari tahun bahula itu nggak ada berubah sekali. Karena ada hibah ini dipaksa berubah ya. MBKM jalan. Dosen itu udah protes semua, ngapain gitu kan, pusing-pusing nggak boleh. Setelah kita dapat hibah, kita dipaksa kan harus menyesuaikan. Jadi kami itu di prodi itu 2 semester itu MBKM 2 semester. Ditarget berapa persen yang mahasiswa itu MBKM kan hibah kan. Nah, jadi kalau ada dosen yang protes, Pak ini kan hibah, mungkin kita hibahnya kan begitu mepet dengan hibah karena salah satu indikatornya hibahnya berapa. Jadi ya kalau mau mengembangkan ya ini momentumnya yang baik. Kalau nanti nunggu momentum ke depan lagi ya kayaknya nggak ada momentum lagi. Ya kayaknya kan di review dari Kemendikbud kan. Wah ini kan sebenarnya jadi butuh departemen kira-kira seperti itu. Di kami juga ketika mereview kurikulum juga sama. Kurikulum itu berubah. Hanya aja kalau rektor yang tahun lalu itu disuruh rektor ya. 4 tahun lalu disuruh rektor. Kurikulumnya berubah. Ini cuma beberapa mata kuliah yang diganti gitu aja. Tapi setelah itu rombak semua. Karena diri beneran, itu banyak ngepet itu ya pengalaman kami. Di mata kuliah MKU itu juga banyak kepentingan. Kepentingannya ini biasanya yang dikejar-kejar itu wakil rektor 3. Kalau wakil rektor 1 kan bidang akademik, di kami wakil rektor 3 itu bidang kemahasiswaan ya. Nah, wakil rektor 3 itu sering dihubungi KPK. Iya Pak, wakil rektor 3-nya. Oh, BNPT, kemudian kurikulumnya ada anti kekerasan enggak? Dan itu kan menggerakkan mahasiswa itu kan berlomba produk PKM dan sebagainya. Itu kalau dilepaskan dari mata kuliah susah Pak. Jadi kami mahasiswa itu bikin PKM itu ini juga nggak gampang karena koordinasi itu repot sekali karena yang mengawal PKM program mahasiswa lomba-lomba itu tidak apa mereka tidak atau wakil dekan. Nah seperti itu kalau dikolaborasi kadang-kadang PKM itu kan minta dia kolaborasi lintas fakultas. Jadi kurikulumnya kalau kurikulum kan sudah ada di panduan Dermawan juga ada kan pakai itu. Tapi ada permintaan lagi ya Pak A tadi korupsi itu biasanya lombanya seperti hari anti korupsi itu bulan Desember, anti perundungan itu sekitar 4 Mei, anti kekerasan itu tanggal 22 seperti itu. Jadi kami di mata kuliah itu ada sesi yang khusus jujur mata kuliah MKU itu berbasis proyek. Proyeknya kita nggak berat-berat, nggak justru ya ada perdebatan ya. Misalnya mata kuliah agama, mata kuliah agama nggak boleh biasa orang yang tidak agama. Tapi karena kepentingan ini Dermawan ini, jadi oke itu biasa sama dosen agamanya masing-masing sampai minggu ke-7. Setelah minggu ke-7 mata kuliah agama itu kami bikin semester 1 ya mahasiswa itu lintas agama. Mereka bikin video terserah videonya pokoknya nah itu dilombakan. Kita bikin lomba. Jadi dia dapat juara, dapat penghargaan, dapat sertifikat. Pancasila juga, kalau Pancasila ngejar lombanya ini Dermawan. Jadi makanya kita harus kapali tanggal-tanggal itu. Nah yang berat itu ketika bikin proposal PKM. Babnya macam-macam ya. Ketika kita sudah siapkan proposal, tadi itu mahasiswa itu dibikin lintas fakultas, itu bikin proposal bareng itu sudah selesai. Itu diserahkan ke sebelum diserahkan fakultas, dia kan hanya bisa membimbing. Nah, level 1 itu ya, kecuali yang memerintahkan Pak Rektor ya, takut. Kedua, Pak Rektor kalau kami takutnya sama kita biasa, kita kira tempat kami ya.
Nah, kalau mereka punya misi itulah, itu harusnya kolaborasi antara wakil rektor 3 dengan wakil rektor 1 di atas oke, tapi di bawah dulu dosen jadi pembimbing proposal. Karena proposal PKN itu siklusnya nggak sama dengan siklus akademik. Proposal itu masuk bulan Maret kan? Kalau sudah membeli proposal terus habis itu ngapain? Bulan itu gitu loh, enggak ya? Terus nanti pelaksanaannya semester berikutnya. Nah kalau yang ambil dia semester berikutnya gimana? Ya sudah, kita bikin proposal, dosen pembimbing, melanjutkan silakan di follow up sama fakultas masing-masing. Kan kira-kira gitu ya. Pelaksanaannya, harapannya itu dikawal BM. Jadi kalau dilepaskan di fakultas, nggak jalan. Itu aja sih. Ya dari kami itu, jadi kelemahan kami seperti itu. Jadi ketika saya jujur, konsep ini dibangun dari UGM. Mungkin aja dari UGM. Oh ternyata di UBA bisa aja. UBA kan kampus ini masih sedikit mahasiswanya nggak sebanyak UGM. Fakultasnya juga nggak sebanyak UGM dan pejabat negaranya nggak sebanyak UGM. Kalau UGM bikin lintas fakultas, stres mereka kira-kira gitu. Jika bisa kami kira-kira gitu bikin lomba. Jadi kalau undang kapan dulu sempat waktu itu belum mencalonkan diri, kita suka Pak ya satu suka undang pejabat gitu ya. Waktu itu undang Pak Ganjar tanya, baik itu kamu multiplikator kayak apa nih contohnya? Videonya lomba, videonya mata kuliah Pancasila itu kan ditampilkan ya. Boleh. Karena luaran dari ini juga video pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu pelaku mata kuliah FKWK mungkin bisa kembali disimak. Ini praktek baik video pembelajaran, hasil video pembelajaran ya Pak ya. Enggak semuanya bagus. Ini mata kuliah agama loh. Ada banyak sih videonya. Intinya sebenarnya film itu bukan tujuan utama. Itu hanya media supaya mahasiswa itu ketemu mahasiswa yang baru dikenalnya dari fakultas yang beda.
interaksi. Jadi yang idenya seperti itu ya dari kami. Itu bukan kalau kebetulan lomba tadi juga itu sebenarnya kami ya kalau kami nggak target kelas juara, tapi ada proses untuk berinteraksi itu yang sebenarnya ada ekspektasinya. Kalau mata kuliah agama itu interaksi lintas agama, kemudian Pancasila itu interaksi dengan masyarakat di luar kampus. Itu agak gampang ya. Idenya seperti itu aja. Nah, di zaman saya ada tambahan mata kuliah yang harus lintas fakultas tambahan. Mata kuliahnya namanya kewirausahaan. Karena mata kuliah kewirausahaan itu harapannya kan lintas objek. Jadi waktu itu saya bikin pilot project dari ekonomi dulu, fakultas ekonomi dengan fakultas teknik. Ya, anak-anak di pameran ke mall, kira-kira itu kan ada promosi kita ya, promosi di mall. Jadi dengan orang marketing, jadi kita beberapa jalan sekaligus terintegrasi ya. Kemudian dari situ kita melihat bahwa ya nggak sederhana yang Pancasila ya. Kalau di mata kuliah Pancasila itu mereka cuma bikin video, tapi ketika mata kuliah kewirausahaan itu ekspektasi kita, saya anak teknik kimia atau teknik industri ketemu dengan anak-anak fakultas ekonomi bikin bisnis atau ketemu anak hukum, kira-kira seperti itu bikin bisnisnya yang cocok dengan bidangnya mereka. Di lapangan nggak sederhana itu. Di lapangan produk yang muncul itu cuma dua biasanya, dari kaos atau bikin makanan, kira-kira itu ya. Kenapa seperti itu? Karena kaos dan makanan ya modalnya cuma 100.000 per anak. Kalau nggak laku dimakan sendiri atau dipakai sendiri, kita seperti itu. Terus gimana? Ditawarin ada juga PKM dapat 10 juta, nggak mau. Nggak jalan, nggak mau. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Anaknya Pak Jaya itu saya lupa ini namanya ini kalau nggak salah. Kamu nggak mengembangkan apa? Kewirausahaan itu berbasis ilmiah, nggak mau. Kenapa? Tapi kalau bikin apa MBKM, mahasiswa itu kewirausahaan MBKM kan ada kan? Itu mereka bisa invest gila-gila. Mereka buka toko atau bisnisnya orang tuanya melanjutkan itu bagus ya. Modalnya nggak tanggung-tanggung. Tapi ketika dua kelompok harus mikir, ini jangan-jangan mungkin seperti biasa ada teman yang cuma numpang nama, itu tidak mau kayak pecah kongsi nanti dengan jalan, kira-kira seperti itu. Jadi di kami multicultural itu seperti itu, multicultural itu bisa jadi mengacu ke UNESCO learn to live together, belajar hidup bersama, memecahkan masalah bersama itu intinya seperti itu ya. Tapi di Pancasila oke, agama oke, tapi ketika mata kuliah yang agak advance kayak kewirausahaan itu nggak jalan. Tapi ketika dia disuruh bisnis sendiri, saya punya bimbingan, saya punya dampingan sama mahasiswa saya itu dia influencer, dia sampai biaya Kementerian Kesehatan untuk jabat covid kemarin mengajari orang pakai masker. Lumayan loh 1 kilo ada satu proyek itu 20-an juta. Anak-anak itu gajinya lebih tepat, income-nya dari influencer itu lebih gede daripada dosennya. Ada mahasiswa saya ketemu jalan itu, kamu berapa per bulan influencer? 40-60. Biasanya dia seperti lainnya, seperti seperti dia nggak ada. Jadi kadang-kadang kita mengajari semua apa yang mereka butuhkan dan apa yang kita punya benar-benar disampaikan. Ya kita fasilitasi pakai PKM. Tapi sekali lagi kami kalau di level atas nggak cukup berhasil kira-kira. Apalagi ya. Sementara itu Bapak Ibu saya akan saya batasi itu dulu. Jadi dari saya nggak akan banyak cerita karena SOP itu simpel paling cuma cerita. Kalau itu Bapak Ibu secara dokumen nggak bisa tanya ChatGPT gimana seperti